Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini adalah penampakan kios ikan hias versi low budget ya. Jadi hampir, bukan hampir, malah semua akuarium yang ada di sini dan raknya itu adalah second ya. Jadi semuanya tuh rak second. Jadi ini dulu ini rak ini kan dipakai buat jualan di pasar. Nah, kemudian pemiliknya itu dia fokus untuk jadi pengepul, kemudian dijual lagi ke pemilik atau calon penjual ikan hias yang menggantikan dia jualan di pasar. Nah, kemudian orang tersebut pensiun, dia malah menjadi seniman, jadi salah satu seniman yang karya-karyanya itu sangat dihargai di luar negeri sana. Nah, kemudian karena pensiun ini saya beli, jadi satu deret ini saya beli. Nah, kemudian ada juga yang dikasih, mungkin saking banyaknya kan ada yang juga dikasih, ini ambil aja. Nah, sudah saya ambil. Nah, jadi ini adalah bentukan dari akuarium secondnya ya, jadi seperti ini. Jadi waktu awal-awal itu masih banyak sekali kerak-kerak di sini. Namun karena kita selalu isi air full penuh, jadi kerak-keraknya itu menjadi hilang. Jadi kalau kerak itu mudah dihilangkan, itu cuma diisi air full ini penuh ini, nanti lama-lama dia akan hilang. Yang susah itu kalau menurut saya kalau ada goresan. Misalnya ada akuarium yang saya bersihkan itu memakai itu busa, tapi yang kawat itu yang biasa untuk logam, membersihkan arang. Nah, itu kalau kita gesek-gesek di sini ia menjadi tergores. Nah, itu yang susah hilangnya, malah tidak bisa hilang. Kalau cuma kerak itu kita tinggikan air segini, nanti lama-kelamaan dia akan hilang. Kemudian untuk ikan-ikannya itu adalah ikan-ikan yang receh ya, jadi tidak ada ikan yang mahal. Alasannya apa? Yaitu faktor modal juga, karena faktor modal yang sangat terbatas. Jadi selain memakai barang bekas, juga ikan-ikannya juga yang murah-murah. Alasannya biar cepat lakunya, kemudian kalau misalnya mati tidak rugi juga. Beda kalau ikan mahal, misalnya harga 500.000 kan, nah tahu-tahu mati gitu kan langsung rugi juga, 500.000-nya itu lenyap. Beda kalau ini mati satu ya paling cuma rugi berapa ribu aja, tapi kan nanti ditutupi dengan ikan yang lain yang laku itu. Kemudian untuk tanaman juga saya pakai, saya isi juga tanaman yang low maintenance. Ini Vallisneria nana ya, jadi cuma ditancap di sini aja dia sudah tumbuh, tidak ada lampu karena ini bukanya dari siang sampai sore aja, dari jam 10-an atau jam 11-an, nanti tutupnya jam 4-an. Alasannya apa? Alasannya karena masih cari-cari penghidupan di dunia lain juga ya. Misalnya ya intinya harus kerja di sana sini untuk mencari sesuap nasi lah. Jadi intinya itu. Nah, ini apakah bisa hidup? Nah, ini bisa hidup dengan catatan kita taruh di dekat sinar matahari ya. Misalnya di sini kan, nah ini kan kalau di luar sana itu kan sudah outdoor ya, sudah langsung terkena sinar matahari, jadi sangat mudah. Misalnya jam 8 atau jam 7 pagi itu sudah saya buka ini ya pintunya, biar nanti dia kena sinar. Nah, apalagi kan saya bukanya dari jam 10-an sampai jam 4 sore, itu kan berarti masih bisa tumbuh lebat. Jadi ikan-ikannya tuh rata-rata ikan-ikan kecil-kecil yang aquascape seperti ini. Ini ada yang nggak tahu nih sembunyi kayak gini. Kayaknya ini sedang bertelur ya, karena Odessa bab ini dia ini termasuk ikan yang kadang-kadang kalau kita pelihara itu nanti keluar anakannya, dengan catatan harus banyak tempat tanaman seperti ini. Misalnya dikasih ganggang atau apa, nanti dia tahu-tahu muncul. Dan juga jangan ada ikan lain. Kalau ada ikan lain tentunya nanti anakannya dimakan ikan lain. Nah, kemudian ini ada pelatihan sama moli ya, jadi sisa dikit, ada yang laku ada yang mati juga.
Nah kemudian ini ikan pristela sama ikan lemon tetra. Lemon tetra itu yang seperti ini, yang sirip atasnya tidak ada belang hitam putihnya. Nah seperti ini lemon tetra sama tanaman anubias. Ini anubias air, jadi sudah gampang sekali tumbuh di air, tidak perlu lagi diadaptasi. Kalau yang dijual itu kan rata-rata yang masih tanaman darat kemudian dipaksa masuk air. Nah kalau ini sudah daunnya itu sudah daun air, namun kelemahannya ini daun air ini dia sangat rentan ketika dikirim lewat jalur reguler ya, karena ini kan sudah kehilangan zat lilin ya. Jadi misalnya diangkat ke darat selama 1 jam atau 30 menit, dia nanti akan kayak gosong itu, layu gosong karena sudah kehilangan lapisan lilinnya. Beda kalau masih tanaman laut, bukan tanaman laut, tanaman darat, itu masih ada zat lilin. Jadi itu kalau untuk dikirim-kirim ke luar kota itu lebih bagus yang tanaman darat. Tapi nanti ketika dimasukin di air, dia kadang agak kesulitan untuk beradaptasi. Kadang ada yang tahu-tahu layu, tapi itu persentasenya kegagalan paling cuma 30%, selebihnya tuh berhasil, hanya nanti agak lambat. Tapi kalau sudah tanaman air seperti ini, dia sudah gampang banget. Paling sebulan sekali nanti muncul daun satu, sebulan sekali muncul daun satu. Karena memang kalau tanaman air ini dia lebih lambat pertumbuhannya, apalagi kalau minim cahaya ya. Jadi ini tanpa lampu ya. Jadi memang karena bukanya dari pagi, dari siang sampai sore, itu memang saya tidak pakai lampu karena sama aja nanti juga tidak akan dipasang. Nah ini kemudian ceker bab itu yang jantan, itu yang siripnya ada merah-merahnya. Yang betina itu yang polosan, seperti ikan apa ya, ikan pakan lah. Nah ini ada cherry bab juga, ini kayaknya yang betina. Kalau yang jantan dia merahnya lebih merona. Kemudian ini ada Vallisneria spiral. Nah ini kayaknya yang jantan. Nah ini yang jantan kayak gini, ada merah-merahnya nih. Kalau yang betina ada kayak marble-nya tuh, ada titik-titiknya. Kalau yang jantan itu warnanya agak kebiruan, kemudian muncul sirip merah, warna merah di siripnya itu. Nah ini kemudian ini isinya anakan lobster ya. Jadi ini yang pernah saya uji coba, itu saya kawinkan antara lobster ghost sama lobster yang biasa, yang warnanya biasa. Ini saya tidak pernah update pertumbuhan anakannya itu karena sudah laku. Jadi ukuran besar-besar ini sudah habis, tinggal sedikit aja. Itu aja yang warnanya sudah nggak bagus, jadi susah untuk mengupdate atau melihat hasilnya karena sudah warna-warna yang bagus itu sudah diambilin. Ini sisa-sisanya nih lobsternya ini yang dulu pernah saya coba silangkan antara marble dan bukan marble, antara lobster ghost dan lobster biasa. Sebenarnya ini bukan silangkan, ini sama-sama jenisnya aja, jenisnya sama-sama carki ya, hanya beda warna. Jadi tinggal berapa ekor aja ini. Paling nanti saya ambil yang warnanya bagus nanti buat indukan lagi. Nah kemudian ini ikan cere ya, ikan cerenya sisa dikit aja. Ikan cere ini biasanya buat pakan, ada juga yang beli buat isi kolamnya. Karena ini kan perawatannya simpel, nggak perlu pakai aerator, nggak perlu pakai filter, sudah hidup ya. Biasanya untuk mengisi kolam aja, misalnya wah kolamnya daripada banyak nyamuknya kan, jentik nyamuk, nah beli kayak ginian 5.000 udah dapat banyak banget. Nah tinggal nanti kan jadi berkembang biak banyak. Ini tinggal dikit banget, ini hampir tidak kelihatan malahan. Sama beberapa indukan lobster ini yang saya simpan yang warnanya bagus untuk nanti dikawinkan lagi. Nah kemudian di sini ada Antler, Blue Star sama lobster yang mini Mexico, tapi ini tidak kelihatan. Lobster mini Mexiconya tidak kelihatan sayangnya ya, mungkin sembunyi di dalam lubang-lubang pot itu.
Ini sisa 20 ekor, kemarin beranak pinak itu banyak. Kemudian ini yang saya simpan buat indukan 20-an ekor atau mungkin 15 atau berapa. Sama ini indukan Blue Star ini. Jadi ini belum saya jual, ini masih saya kembang biakan dulu karena stoknya menipis. Kalau saya jual nanti habis, harus beli indukannya lagi, padahal males juga kalau beli indukan ini, soalnya harganya agak mahal. Kalau di Endler yang strain murni itu harganya agak mahal ya. Jadi kalau bisa itu dikembang biakin aja, beli berapa pasang kemudian dikembang biakin, kembang biakin. Nah kemudian ini akuarium yang isinya ikan random ya, jadi macam-macam ikan. Di sini ada Sumatera Slayer, ada melem, ada tombro apa ya, tombro yang belang-belang kayak gini. Nah kemudian ini sebenarnya ikan pakan tapi membesar kan. Nah daripada tidak kemakan sama ikan predatornya, saya taruh sini aja, siapa tahu membesar. Nah nanti buat hiasan aja. Ini ada moli hijau, ini yang warnanya natural ya, bukan moli hijau yang glowfish itu. Ada sepat tinggal satu kayaknya. Kemudian konflik, bukan konflik, ini apa, blue polar. Kalau konflik kan bentuknya seperti ikan mujair. Nah kalau konflik itu kalau blue polar bentuknya seperti ikan perot mulutnya ini. Nah kemudian ada juga ikan balasak. Kemudian ini kayu, ini yang kemarin saya coba jual. Memang sih banyak yang tanya tapi minta harganya diturunin, itu saya malas karena sayang juga. Kalau kayunya ini kan bagus, arsitek, jadi memang harganya sudah segitu aja. Lagian ini jual santai, jadi kalau tidak laku ya tidak apa-apa buat hiasan. Kalau laku ya ya bagus ya. Jadi ini kan kayunya bagus ya. Cuma kalau untuk kita jualan, kalau kebanyakan ornamen kayak gini nih susah ngambilnya. Kadang ikannya sembunyi di sini kan, harus diambil pakai jaring nanti. Makanya ini tak jual biar tanknya ini jadi agak polos. Kalau misalnya ini saya taruh di lantai atau di tempat tanpa air, itu takutnya nanti jadi kering terus ngambang. Nah solusinya kan dijual aja biar ini jadi kosong, jadi kalau ada yang beli ngambilnya gampang. Nah tetapi ini dijual santai, jadi kalau tidak laku ya tidak apa-apa, kalau laku ya syukur. Karena ini sayang juga sebenarnya kalau dijual. Nah rencana kalau ada waktu nanti bikin akuarium tapi yang khusus display itu aja, yang khusus untuk ditonton, bukan untuk dijual. Tapi karena tidak ada waktu dan males untuk mendesain ini itu, alias tidak terlalu berbakat untuk mendesain atau jiwa seninya kurang ya, jadi agak males. Nah kemudian ini ada ikan glassfin, ini tidak kelihatan, ini harusnya substratnya agak warna hitam, tapi ini kemarin baru saya ganti substratnya nih, saya ambil maksudnya, jadi ini masih kotor, nanti harus dibersihkan nih. Nah kemudian di sini ada ini mirip Sumatera ya, Sumatera Tiger, tapi ini bukan Sumatera Tiger, ini adalah ruby bab. Ini adalah ruby bab, saya hampir lupa namanya. Oh ini ada lobster satu lagi, ini nanti saya ambil, saya pindah. Sebenarnya lobster ini bagus juga, fungsinya untuk memakan sisa-sisa makanan. Kalau ada sisa-sisa yang jatuh nanti dibersihkan sama ini si lobster ini. Kemudian nanti bisa juga dia memakan ikan yang mati, jadi ikan yang mati itu bisa dimakan, jadi tidak jadi racun, ikannya itu tidak membusuk kemudian nanti meracuni air karena sudah habis dimakan sama si lobster tersebut. Nah kemudian ini ada ikan glowfish, ini ikan apa ya, ikan yang disukai para pemula. Biasanya para pemula itu carinya ikan yang warna-warni kayak gini. Nah ini ada masih sisa banyak, tapi rencana kalau nanti stoknya habis, saya rencana tidak akan mengisi ikan ini karena sudah banyak maksudnya terlalu banyak yang menyetok ikan ini ya. Jadi nanti
nanti apa ya, nanti jadi kesannya tuh sama dengan toko lain. Jadi kalau saya coba inginkan tuh tokonya tuh beda, jadi isinya tuh ikan-ikan yang mungkin tidak ada di tempat lain. Karena ini kan usahanya ini masih usaha yang rumahan ya, atau usaha skala rumahan, atau usaha yang sampingan. Jadi kalau bisa itu harus mempunyai ciri khas agar beda dengan kios-kios pada umumnya. Jadi biar menjadi daya tariknya, oh ikan ini ada ikan stok ikan ini, oh ikan ini ada stok ikan yang tidak ada di toko lain. Kalau stoknya itu sama dengan yang di kios ikan hias pada umumnya tuh, nanti ya kita kalah, karena kan dari jam buka aja sudah kalah, dari isi ikan yang kurang lengkap aja kita sudah kalah. Jadi harus lebih main ke kuantitas ya, bukan kualitas. Maksudnya isi ikan-ikan yang tidak ada di kios lain. Tapi juga perlu diingat juga bahwa isinya tuh sebisa mungkin ikan-ikan yang mudah laku ya, jangan ikan-ikan yang langka kemudian nanti susah untuk menjualnya, itu malah nanti bingung juga nanti untuk biaya operasional, untuk kehidupan sehari-hari juga, biaya kehidupan sehari-hari juga, karena uangnya nggak muter kan, nanti malah bingung. Nah kemudian ini udang-udang hias, jadi ada udang blue diamond tapi enggak kelihatan nih. Ini kayaknya stoknya menipis banget. Nah ini ada udang blue diamond sama ini yang red cherry sama yellow sama transparan, tapi kayaknya stoknya habis, belum saya isi. Nah kemudian itu ada Corydoras, tinggal Paleatus sama yang Ainus. Ini yang menurut saya yang harganya paling terjangkau itu yang Ainus sama Paleatus. Nah kemudian ini adalah ikan brasmut ya, ini brasmut albino. Ini kemarin saya dapat dari peternak yang pensiun itu, jadi dia memberikan indukannya ke saya sama anakannya, namun anakannya sudah laku, jadi ini tidak dijual ya. Jadi ini buat proyek coba untuk dikembang biakin lagi. Namun kelemahannya ini jantannya kemarin yang besar itu malah saya jual, jadi tinggal jantan yang kecil yang remaja. Jadi nggak tahu ini apakah sudah bisa mengawini betina yang sebesar ini atau belum, karena kemarin salah, jadi harusnya yang saya jual yang remaja malah indukannya tuh malah ikut terjual, jadi ya harus mulai dari nol lagi. Nah kemudian ini adalah ikan rasbora Sri Gunting sama ikan neon ya, neon tetra. Ini ikan yang umum namun juga banyak dicari kalau ini, karena memang sebagian orang memang kadang tidak bisa memelihara ikan neon, karena mungkin dia harus membutuhkan syarat airnya itu. Jadi orang kira kan merawat ikan itu memelihara ikan itu kan hanya butuh air, tetapi itu salah ya. Jadi tidak hanya air sama akuarium, tetapi harus kita cek pH-nya, kita cek suhunya, kita kasih pakan ini itu, biar kalau salah pakan nanti bisa bloating. Misalnya ikan herbivora kita kasih yang banyak kandungan daging-dagingnya, nanti bisa bloating. Kemudian ada penyakit-penyakit misalnya kayak sisik nanas, kayak ini itu, kemudian harus dikasih kayak daun ini itu, daun ketapang misalnya kalau untuk ikan-ikan yang aquascape, ikan-ikan dari Amerika Utara, Amerika Selatan maksudnya. Kemudian kalau ikan Afrika siklit-siklit itu mereka harus memakai karang jahe biar pH-nya naik. Jadi sebenarnya pelihara ikan tuh agak rumit, mungkin dikiranya wah tinggal kasih air kasih ikan hidup. Sebenarnya pelihara ikan itu rumit, belum lagi biaya operasionalnya itu harus listrik, harus ganti air juga. Nah itu
Maka dari itu memang untuk pelihara ikan ini harus telaten ya, harus, apalagi kalau misalnya ikannya banyak jenis. Nah kemudian ini ikan-ikan red pencil, ini ikan-ikan yang sangat mudah juga untuk dirawat. Ini tidak perlu pakai aerator, ini hidup ini karena aeratornya mati. Nah kemudian ini ikan silver tip, ini juga ikan yang mudah dirawat. Kemudian di sini ada keong-keong ya, keong batik sama tanduk kalau tidak salah. Nah dia saya kasih pasir ini alasannya biar untuk dia sembunyi, sama mungkin untuk dia bertelur juga, karena untuk keong batik ini kemungkinan dia bisa berkembang biak di air tawar. Nah saya juga belum pernah melihat anakannya atau telurnya. Kalau anakannya pernah, telurnya belum pernah lihat seperti apa. Tapi kalau anakannya itu tahu-tahu nanti muncul, tapi dalam kondisi dia sudah segini, sebesar kuku kelingking ini. Nah tapi kalau untuk anakan yang kecil banget saya belum pernah lihat. Nah kemudian yang tank-tank kecil seperti ini dulunya saya isi ikan aquascape sama ikan-ikan kayak gupi-gupi itu, tetapi saya ganti ke ikan cana saja. Jadi ikan-ikan cana ini sekitar 30-an ekor ini. Jadi biasanya saya isi 30 ekor. Jadi misalnya ini kan ada 30 ekor, jadi saya beli ikannya juga 30 ekor, tanknya ada 30, nah ikannya 30. Jadi ikan-ikannya saya bikin langsung soliter. Alasannya apa ya, biar ya karena keterbatasan modal, jadi cuma bisa beli yang satu tank 1 ekor. Yang kedua biar lebih fokus untuk kita ngecek perkembangan ikannya ya. Jadi kalau misalnya ada 5 atau 10 ekor di sini kan, kalau kita kasih makan kita enggak tahu ikan mana yang makan. Akhirnya nanti yang satu ada yang kerdil badannya, kemudian nanti biasanya mati dibully sama yang besar. Nah kalau satu-satu kayak gini kita lebih mudah mengawasi, dan ikannya pun juga ikan-ikan yang terjangkau untuk masyarakat biasa, masyarakat apa ya, bukan biasa sih, masyarakat pemula. Nah karena kan memang fokus saya tuh sebagai untuk mengenalkan ikan-ikan ini ke masyarakat pemula, otomatis saya kasih ikan-ikan yang harganya terjangkau untuk mereka. Kalau misalnya langsung dikasih ikan yang mahal, itu kan mereka pasti berpikir ini apaan nih kok mahal banget. Nah pasti berpikir kayak gitu kan, ini ikan apa sih kok mahal banget, mahal banget. Nah itu memang orang awam memang seperti itu pola pikirnya. Sama kayak kalau kita melihat sesuatu yang bukan hobi kita, pasti akan berpikir seperti itu. Ini kok barang ini mahal banget sih, padahal cuma kayak gini gitu kan. Tas misalnya, tas ini kan cuma tas apa sih, padahal cuma mahal, cuma barangnya kayak gini, cuma dari kain. Nah tetapi kan bagi para penghobi itu pasti tahu, oh ini barang mahal, ini ada mereknya kayak gini, mereknya kayak gini, pasti ini harganya mahal. Jadi sama juga ikan juga kayak gitu. Kalau misalnya jenisnya kayak Barca, kayak Oranti ini kan, apalagi yang kualitas itu kan orang awam itu heran, ini apa sih, padahal cuma ikan gabus. Nah sama juga kalau saya ngelihat tas itu kan, tas yang mereknya ini kan, ini apa sih kok mahal padahal cuma kayak gini. Nah kayak gitu. Nah ini jadi seperti itu, saya isi yang murah-murah seperti ini, Asia Maru YS, kemudian ada Pulkra sama Asiatica, ini sangat terjangkau banget. Dan ini biasanya isi stoknya itu kalau sudah habis kira-kira 10 ekor ya, jadi baru saya isi stok lagi 10 ekor. Nah kalau misalnya ada yang beli kemudian stoknya masih banyak, nah saya cemplungin kayak gini aja, ikan palmas, apalagi ya, pokoknya ikan-ikan yang bisa hidup soliter kayak ini, ikan lohan. Nah kayak gini, karena kalau beli ecer itu mahal ya, jadi mending beli grosir langsung, ditunggu sampai ada ada akuariumnya yang kosong 10, baru nanti diisi lagi. Nah ini ada ikan bukan ikan lobster, jadi kayak gitu aja, habis isi cemplungin ini aja kayak gitu.
Jadi itu versi saya ya. Jadi ini hanya ibaratnya masih usaha sampingan, belum bisa dijadikan usaha utama karena masih keterbatasan ikan ya. Jadi ikannya masih kurang lengkap. Kemudian jam bukanya juga masih harus masih terkendala sana sini, jadi tidak bisa buka full time karena apalagi kalau misalnya harus kirim-kirim paket lewat reguler itu kan. Nah itu biasanya saya langsung mengantar ke jasa pengirimnya, karena kalau menunggu untuk dijemput itu lama, bisa 3 hari baru dijemput. Misalnya kayak tanaman hidup, misalnya kayak anubias itu kan, kalau menunggu sampai 3 hari baru dijemput kurir itu kan pasti layu ya, layu di perjalanan terus mati. Berarti nanti sampai pembelinya bisa sampai 1 mingguan. Nah itu yang bahaya nanti. Jadi biasanya saya tutup itu jam 4 jam 5 itu sudah tutup, karena harus pergi ke itu tadi, ke tempat pengiriman paket tersebut. Nah kemudian untuk alat-alat akuarium itu juga masih kurang ya. Di sini cuma ada akuarium yang kecil aja nih, yang besar sudah habis sama belum diisi lagi. Nah sebaiknya kalau ingin profesional untuk mengelola toko ikan hias, itu harus dilengkapi akuariumnya, minimal ada banyak ukuran lah, tidak satu ukuran kayak gini ya. Karena biar pembeli atau calon pembeli nanti tidak kecewa, misalnya cari akuarium itu adanya cuma yang kecil, nah itu nanti agak kecewa. Nah namun kalau saya ada alasannya kenapa saya membeli yang kecil ini, karena ini biasanya untuk khusus yang instan, dikirim, saya jual di marketplace kemudian nanti dikirim lewat instan atau lewat ojek ya. Jadi kalau yang besar-besar itu juga kasihan ojeknya nanti membawa akuarium besar-besar, jadi sengaja yang saya beli yang kecil atau yang ukuran medium. Nah misalnya seperti ini, yang medium kayak gini, namun kebetulan stoknya lagi habis ya. Nah kemudian untuk peralatan akuarium itu hanya ini jaring-jaring, kemudian alat-alat aquascape ini, kemudian pernak-pernik seperti ini, apa ini selang, bukan selang, apa ini semacam keran aerator, kemudian kapas. Untuk kapas emang tidak saya gantung-gantung ya, karena pernah saya gantung-gantung itu malah debu ya, jadi nanti di plastiknya ini malah banyak debunya tuh jadi kotor. Kemudian lampu-lampu sama PH ini sisa dikit aja, belum saya isi. Nah sebaiknya kalau misalnya stoknya menipis itu segera diisi atau diakali pakai itu tadi, kardus kosong. Banyak-banyak kayak gini ya. Nah kardus-kardus kosong ini dipajang aja buat penghias ruangan aja ya. Jadi nanti siapa tuh tanya, Mas ada ini, oh besok baru datang, nah kayak gitu. Jadi kadang kan orang awam kan nggak tahu ini namanya apa, mesin apa, kan nggak tahu. Jadi kita pajang ini kan nanti tahu, Mas ada ini kayak gini, oh itu misalnya stoknya kosong, kita bilang aja oh besok baru datang kayak gitu. Kemudian ini ada juga tanaman plastik ya. Jadi kalau yang males ribet pakai tanaman hidup, nah bisa pakai tanaman plastik. Obat-obatan ini tinggal dikit juga. Kalau misalnya jualan minimal sediakan 2 obat, methylene blue sama acrylflavin, itu minimal, itu yang banyak dicari. Sama satu lagi garam ikan, itu banyak yang dicari. Nah kemudian untuk pakan-pakan tidak saya taruh di sini, soalnya ini pernah sering banget dimasukin tikus ya. Jadi nanti diambil satu akhirnya habis. Jadi habisnya bukan terjual tapi malah habis dimakan tikus. Jadi untuk pakan itu biasanya, nah saya taruh di box ini. Jadi di sini ini pakan-pakannya. Namun sebaiknya kalau lebih bagus ini pakai box yang tembus pandang ya, bisa biar kelihatan. Kalau ini kan tidak kelihatan. Ini kayaknya sisa dikit kayaknya. Oh sisa berapa? Sisa 1 saset aja, 1 plastik. Nanti atau besok harus isi lagi. Oh ya sama ini batu-batuan juga sisa dikit, sama pasir sama batu-batuan. Cuma enaknya kalau jualan
pasir atau batu-batuan ini dia ini tidak kenal kadaluarsa ya, jadi kita stok itu tidak ada rasa was-was apakah nanti basi, apakah rusak. Nah misalnya kalau kita stok apa itu mesin itu kan kadang-kadang was-was takutnya rusak atau pakan itu kan takutnya basi, kadaluarsa. Nah kalau stok batu ini memang tidak ada resikonya, tetapi memang lama lakunya ini makanya saya jarang isi stok. Paling nanti kalau sudah habis ini baru nanti isi, beli satu karung itu 10 kilo, nanti baru dipilah-pilah lagi, diplastikin lagi kayak gini. Nah jadi ini penampakan kios ikan hias versi low budget ya. Jadi intinya kita harus tetap semangat aja untuk jualan, kemudian harus tahu kondisi atau cara merawat ikan ini biar tetap hidup. Bahkan kalau lebih bagus lagi bisa berkembang biak, nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau memang kita fokusnya jualan itu memang agak susah untuk budidaya, karena kalau budidaya itu kan kita harus menyiapkan banyak tempat, karena kan tidak bisa langsung misalnya dalam satu indukan ini kan tidak bisa langsung dicampur dengan anakannya, pasti nanti ada beberapa persen yang kemakan, paling 70% kemakan, yang 20% survive sampai dewasa. Nah itu kan juga tidak tidak efektif kalau untuk budidaya. Jadi kalau mau budidaya sediakan tempat lain. Nah sebaiknya jangan di toko juga, karena nanti space untuk jualannya jadi berkurang juga. Jadi sediakan tempat lain kalau mau fokus untuk usaha, atau usaha ini dijadikan usaha utama ya. Tapi kalau masih usaha sampingan ya bisa saja seperti itu. Jadi tempat jualan dijadikan tempat budidaya juga. Jadi demikian tema hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.